Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, hingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan masih bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan baik. Selanjutnya, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang penuh dengan cahaya iman. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan sedikit menguraikan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan kewajiban menuntut ilmu. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, direnungkan dan dipahami maknanya. Perintahnya kemudian diamalkan sehingga menjadi hujjah di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan celaka di akhirat. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa, yang artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surat Toha ayat 123. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa hikmah dan keajaiban ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya yang abadi agar ia dibaca menggunakan lisan, didengarkan menggunakan telinga, difikirkan dengan akal, dan agar hati menjadi tenang. Kehidupan pun menjadi lebih mantap dan terarah karena Al-Quran mengajarkan hikmah dan ukhuwah. Yang kedua, Al-Quran obat hati yang paling mujarab. Ketika kita stres, banyak pikiran, dengan membaca Al-Quran, perlahan air sejuk sirami hati kita yang gundah. Aliran darah di otak kita seakan tanpa hambatan bebas mengalir, sehingga pikiran kita menjadi lebih jernih. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Sebagian besar kita sebagai muslim tidak menyadari terhadap manfaat Al-Quran bagi kesehatan tubuh. Ketika mata kita menatap baris-baris ayat Al-Quran, saat itu pula kinerja retina kita menjadi lebih ekstra kuat dan tajam. Apalagi jika sangat menghayati ketika membaca Al-Quran, mata kita menjadi lebih segar dan bersih. Tak heran orang yang sering membaca Al-Quran matanya lebih sehat ketimbang orang yang sering membaca buku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzalu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya kami menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena dengan Al-Quran itulah kita dapat petunjuk menuju ke jalan yang lurus dan benar, jalan yang diridhoi, dan jalan yang dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Akhirnya, marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya
Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasai. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Dalam melakukan segala sesuatu, supaya mendapatkan hasil yang baik diperlukan ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang menjadikan seseorang mengetahui dan paham akan kualitas hasil yang diusahakan. Sebagai contoh, seseorang akan tahu kualitas ibadah kepada Allah apabila ia mengetahui ilmu pengetahuan syarat-syarat suatu ibadah, nilai dan makna yang penting. Seseorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses tanpa mengetahui ilmu dan cara bercocok tanam. Begitu pula, seorang pedagang tidak akan menjadi pedagang yang sukses tanpa tahu ilmu dan cara berdagang. Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk mencari ilmu sejak ayunan bunda hingga liang lahat. Sebagaimana sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu bil ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dalam segala hal dan harus memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita yang cerah nanti. Oleh karena itu, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar agar menjadi orang yang berguna kelak. Sebagai penerus bangsa pula, sudah sewajarnya bagi kita untuk mempunyai semangat juang yang tinggi demi kemajuan bangsa, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Inna fi yaddis subani umrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha, yang artinya, sesungguhnya di tangan pemuda terletak urusan umat, dan pada keberaniannya terletak kehidupan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kebenaran berasal dari Allah, dan mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati semua. Ada sedikit pantun. Pada dadang makan ketan, dimakannya setelah mandi. Kalau masih ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.